Halo, perkenalkan nama saya Martinovian dari Prodi Manajemen. Dan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya, pengaruh manajemen strategis terhadap kinerja kampus baru. Mari kita masuk di bagian yang pertama. Dalam pendahuluan, bisnis sebagai medan perang kompetitif. Karena kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dalam kegiatan bisnis, perusahaan akan bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan pangsa pasar, memaksimalkan profitabilitas dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, perjuangan setiap perusahaan. Ini memenangkan persaingan bisnis harus berjuang untuk merebut pangsa pasar. Karena pangsa pasar adalah persentase dari total penjualan suatu produk atau jasa yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Semakin besar pangsa pasar yang dimiliki suatu perusahaan itu, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperolehnya. Dan yang ketiga, manajemen strategis sebagai senjata utama. Proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen strategis adalah senjata utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis. Selanjutnya, di bagian rumusan masalah. Yang pertama, korelasi kejelasan visi dan misi dengan profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Visi dan misi adalah dua hal yang sangat penting bagi perusahaan. Visi adalah gambaran tentang masa depan perusahaan, sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Pertumbuhan jangka panjang adalah kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Kejelian visi dan misi dapat berpengaruh terhadap profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, hubungan implementasi strategi bersaing efektif dengan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar. Strategi bersaing adalah cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Maka dari itu, ini sangat efektif untuk membantu perusahaan memenangkan persaingan dan mencapai tujuan. Karena pangsa pasar adalah persentase dari total penjualan suatu produk atau jasa yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Implementasi strategi bersaing yang efektif dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan pangsa pasar yang perusahaan. Dan yang ketiga, kaitan ketelitian perencanaan strategis dengan mencapai tujuan SMART. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tujuan tersebut adalah SMART, adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ketelitian perencanaan strategis dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SMART. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membuktikan pengaruh signifikan manajemen strategis terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan. Karena kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, dan juga kinerja non-keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan juga inovasi. Dan yang kedua, mengidentifikasi strategi bersaing dan model perencanaan strategis terbaik untuk keunggulan kompetitif. Ada banyak strategi bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingannya. Selain strategi bersaing, model perencanaan strategis juga dapat berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi bersaing dan model perencanaan strategis terbaik untuk keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi praktis untuk merancang dan mengeksekusi manajemen strategis yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis untuk merancang dan mengeksekusi manajemen strategis yang efektif. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen strategis dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.
Lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, pedoman optimalisasi manajemen strategis. Hasil penelitian akan memberikan panduan praktis kepada perusahaan untuk mengoptimalkan implementasi manajemen strategis. Yang kedua, bagi akademisi, kontribusi pada pengembangan teori dan model manajemen strategis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting pada pengembangan teori dan model manajemen strategis. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, peningkatan kesadaran akan strategi bisnis berkelanjutan. Penelitian akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya strategi bisnis yang berkelanjutan. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Ini adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka untuk menganalisis data. Penelitian kuantitatif memiliki ciri sebagai berikut. Bersifat objektif, artinya peneliti berusaha untuk meminimalkan bias dalam penelitian, menggunakan instrumen penelitian yang terstandarisasi seperti kuesioner, angket, atau tes. Menganalisis data dengan menggunakan statistik. Dan juga pendekatan kuantitatif sering digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, menjelaskan hubungan antar variabel, dan menggeneralisasi hasil penelitian. Lanjut yang kedua, pengumpulan data primer melalui survei. Dalam penelitian kuantitatif, survei sering digunakan untuk mengumpulkan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat spesifik. Data sekunder dari studi, pustaka, dan analisis laporan keuangan. Dalam penelitian kuantitatif, data sekunder dapat digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat umum. Kita lanjut lagi di teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner online. Ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden melalui internet. Kuesioner online memiliki beberapa kelebihan, antara lain efisien dan hemat biaya, dapat menjangkau responden dalam jumlah besar, data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara cepat. Kedua, wawancara mendalam. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan secara langsung antara peneliti dan responden. Wawancara mendalam memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat menghasilkan data yang lebih mendalam dan kaya informasi. Dapat digunakan untuk mengeksplorasi topik yang kompleks juga. Dan yang ketiga, analisis data keuangan. Ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data keuangan suatu perusahaan. Data keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Dan kita lanjut di waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian manajemen strategis ini, penelitian dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari April 2024 hingga Maret 2025. Kedua, tempat penelitian adalah lokasi di mana penelitian itu dilakukan di berbagai sektor industri di Indonesia. Dan yang ketiga, sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi. Sampel penelitian adalah 100 perusahaan di berbagai sektor industri di Indonesia. Alasan peneliti membeli sampel tersebut untuk mendapatkan data yang cukup untuk menguji hipotesis penelitian. Dan kita lanjut di bagian yang terakhir, kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk bersaing dan mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, manajemen strategis adalah faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pelaku bisnis perlu memahami pentingnya manajemen strategis dan menerapkannya secara efektif untuk dapat mencapai kesuksesan bisnis. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan saya akhiri. Sampai berjumpa di lain kesempatan.